Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Departemen 1 dan teman-teman guru semuanya. Saudara sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang sudah saya terapkan di SD kita tercinta ini, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita sama bersama-sama penjelasan dari saya ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mengikuti seminar atau dengan budaya positif. Budaya ini mungkin sudah pernah ya di dinas pendidikan tentang anak-anak inklusi seperti itu ya. Tujuan pendidikan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah cita-cita dari Ki Hajar Dewantara, ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang mempunyai ilmu setinggi-tingginya sesuai keinginan atau cita-cita Bapak Ibu semuanya, menjadi orang yang berguna. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil kemarin tuh Ibu? Profil pelajar Pancasila: beriman, bernalar kritis, berwawasan global, dan ada 6. Dia ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Konsep pertama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, sertifikat restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir kritis, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Berarti sama artinya disiplin positif adalah siswa yang melakukan, guru sebagai pengawas. Mungkin seperti itu sudah diterapkan Bapak Ibu ya di sekolah. Ibu selalu mengingatkan, mengawasi dan anak-anak yang menjalankan disiplin tersebut. Ini Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Coba buka Anda dan tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimak sesuatu. Dan ini gambaran ini adalah suatu tindakan atau gambaran di saat kita melakukan atau melaksanakan kedisiplinan. Ini harus diresapi Bapak Ibu guru kalau melakukan kegiatan seperti ini ya. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Mungkin dari Bu Dila bisa menjelaskan apa makna dari disiplin positif. Oke, baik Bu Dila ya, terima kasih. Maknanya cukup berkesan ya. Disiplin adalah kedisiplinan harus dilaksanakan. Ya, seperti itu mungkin ya. Bu dari Bu Novi. Oh ya, disiplin sangat bermakna ya. Mari kita pelajari bersama-sama.
Disiplin berasal dari kata diskilpina atau yang artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan Plato ini berasal dari bahasa apa ya? Disiplin dari bahasa Yunani. Di sini membuat untuk menggali potensinya. Berarti disiplin itu tidak harus patuh terhadap sesuatu peraturan, tetapi disiplin lebih ke jiwanya anak-anak menjiwai. Ibaratnya itu adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Gambarannya seperti itu untuk gereja Betara adalah disiplin adalah kegiatan yang harus dilakukan atau tanggung jawab mereka sendiri. Nah, ya, sudah paham ya? Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindak yang mengacu pada hal-hal yang kita hargai, yaitu disiplin ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini adalah disiplin kemampuan memerintah diri. Maksudnya seperti itu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup kita perlu makan, minum, tujuannya seperti itu. Terus ada lagi penguasaan. Ya, penguasaan. Ada lagi kasih sayang. Ada lagi kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ya, orang ada 5 dasar untuk orang hidup, yaitu kebutuhan hidup atau untuk lebih ke apa itu ke yang dilakukan sehari-hari itu perlu makan, minum dan lain-lain seperti itu dasarnya ya. Untuk kesenangan itu adalah nilai-nilai untuk tambahan-tambahan yang lainnya. Lagi ya. Ini ada kasus, suatu kasus kebutuhan ini ya. Ibu Rina, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Agus meminta makan ke temannya, itu alasannya kira-kira apa? Agus lapar, betul sekali ya. Agus lapar karena apa? Butuh makan, yaitu kebutuhan. Agus lapar, termasuk yaitu tahan hidup. Jadi pertanyaan kedua, ini jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Ibu Ria melakukan apa kira-kira? Menegur atau gimana? Oke, kita jawabannya di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Ini Agus lapar dan orang tanya tidak membawa bekal makanan itu adalah spiritual atau petani. Teman Agus jadi perhatian, yaitu love and blowing atau kasih sayang, perlu kasih sayang si Agusnya tadi ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan, yaitu power, kekuatan, kekuasaan, ya penguasaan seperti itu ya. Agus berarti preman kalau orang seperti itu ya. Targeting aja itu nggak boleh. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekerja atau pengen bebas. Agus tuh pengen memilih hal-hal yang lain, tidak hanya makan nasi goreng aja nggak seperti itu ya, pengennya gonta-ganti seperti itu. Agus hanya isin dan dia menikmati ekspresinya wajah temannya yang kesal. Dia Agus temannya itu merasa kesal, dia merasa senang seperti itu. Nah ya, ini ada hukuman. Mungkin beberapa hukuman ini akan saya bagikan di linknya ya, atau di PPT-nya nanti jangan pelajari. Hukuman dan sanksi konsekuensinya ini. Hukuman nanti saja ya.
Kita langsung ke video. Nah, ini ada video restitusi posisi kontrol guru. Ada restitusi kontrol guru itu ada kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pemuat masa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan Bapak Ibu, sekarang kalau mendidik anak atau suatu mungkin ada kasus, itu kira-kira Ibu nanti sebagai penghukum atau pembuat masa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira penghukum, contoh gimana hukum? Contohnya gini, yang membedakan sebetulnya adalah di penyampaian. Ya. Nanti ada video yang Bapak Ibu guru bisa pelajari. Contoh kalau hukum gini, Dila, kamu terlambat kenapa? Banyak sakit, saya gak alasannya ya langsung kamu sana lari. Nah seperti itu adalah tipe-tipe seorang hukum, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Ini ada video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini tadi contohnya Nadia Benadia. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Besok malah bolos. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Baik, Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira posisi kontrol mana yang Bapak Ibu lakukan pada anak didik? Ya, mungkin dari Bapak kepala semua atau Bu Dina kelas 1 yang sering dilakukan, posisi penghukum atau pembuat masa bersalah atau manajer, teman. Oke. Alangkah baiknya Bapak Ibu guru menerapkan posisi kontrol yang manajer. Karena apa? Kita saling ingatkan dan tidak menyalahkan pada murid. Karena apa? Sesuai dengan keinginan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bercita-cita seperti itu. Nggak ada lagi sekarang anak-anak itu terlambat dihukum, nggak ada lagi. Itu ya. Ini posisi kontrol guru Bapak Ibu semuanya. Saya kecewa senang dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh ya. Teman penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk perbuatan pembuat orang bersalah. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu yaitu intinya untuk kasih sayang. Seperti itu ya. Langsung saja ya. Ini ada kasus 1. Naik saja untuk langsung posisi kontrol guru ini juga ada. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Filenya saya kirim untuk menyingkat waktu. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Berarti peraturan kelas yang dibuat di kelas dengan secara umum, tidak membedakan golongan, ya Ibu Bapak Guru. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas hanya sekedar mengikuti peraturan daripada mengikuti contoh peraturan kelas. Datang tepat waktu, membuat ya diyakini satu kelas membuat berarti anak-anak harus datang tepat waktu seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya. Budaya positif. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, bersikap positif. Ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat. Mendengarkan saat guru berbicara, bermain-main sendiri. Itu maksudnya yang tidak boleh, ini yang dibolehkan. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Next.
Nih, langsung pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak apabila peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jurnal pendapat. Yang terakhir, bersedia jauh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ini dibuat guru bersama murid. Ini ya, bukan keyakinan kelas. Sertifikat restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan. Nanti ada video Bapak Ibu Guru durasinya 10 menit. Itu adalah suatu kasus yang intinya nanti ada penjelasan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu adalah ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menenangkan keyakinan. Berarti nanti Bapak Ibu Guru seandainya ada muridnya yang suatu punya masalah atau kasus, yang tindakan yang pertama yang dengan lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilainya ya seperti ini ya. Ini ada kamu tentu punya alasan dan lain-lain. Ini ada contoh video Bapak Ibu Guru yang dapat jenengan pelajari. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ada contoh yang anak yang bermasalah atau kasusnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu Guru, setelah melihat video tadi untuk penjelasan masalah, ini untuk tahap-tahapan dari tiga restitusi. Yang pertama, panjenengan kalau mendapatkan kasus seperti yang tadi, panjenengan harus satu adalah menstabilkan identitas si anak. Ya, panjenengan harus berbuat salah satu tindak apa-apa. Maksudnya kamu dengan sedaya itu harus menstabilkan di anak tersebut dulu dengan pertanyaan. Membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang terus saya juga pernah melakukan kesalahan dan lain-lainnya seperti itu ya. Seolah-olah kita merayu si anak tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan, yang jelas alasan. Seandainya si A tadi marah-marah, alasannya itu apa? Ya, mungkin dia karena diejek atau gimana lah. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berarti alasannya dia patut bangga karena apa? Melindungi dirinya dari suatu masalah atau kejadian tadi, tidak berbuat tambah masalah seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah ada masalahnya bercerita, guru menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu nilai apa-apa yang kita telah sepakati, apa-apa yang kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya seperti itu penjelasan masalah-masalahnya. Jadi intinya kita harus yang pertama menenangkan dulu si anak, kedua menanyakan masalahnya, yang ketiga adalah meyakinkan anak tersebut tidak mengulangi atau tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Mungkin jelas Ibu semuanya? Jelas ya? Lanjut? Oke lanjut. Lanjut, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Guru ya, semoga pemaparan dari saya ini nanti bisa menjadi acuan di kelas panjenengan untuk mendidik anak lebih baik. Mungkin ada pertanyaan atau yang ditanyakan Bapak Ibu Guru? Pas? Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir dari sini. Ya, mari kita akhiri diskusi pada siang ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.